dapat terjalin komunikasi dua arah, artinya bila ada kesulitan ataupun pertanyaan bisa disampaikan secara langsung saat materi disampaikan. Untuk modul sudah kami sampaikan, itu modul lengkapnya. Nanti untuk prakteknya hari ini kita langsung ke prakteknya saja. Jadi karena waktu kita terbatas hanya 2 jam, jadi harapannya Bapak Ibu sekalian mampu membuat ataupun memahami terkait dengan materi yang akan disampaikan hari ini. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah wa ba'd. Pertama-tama, saya selaku Kepala Sekolah di SD ITQ Imam Malik Bandung mengucapkan alhamdulillah, segala puji bagi Allah yang telah memberikan karunia nikmat kepada kita semua pada hari ini bisa berkumpul dalam program pengabdian masyarakat ini yang digagas dan dilaksanakan oleh Telkom University dalam hal ini Fakultas Rekayasa Industri, begitu ya Pak Denny, Prodi S1 Teknik Industri. Ya, bekerja sama dengan SDITK Imam Malik Bandung. Kemudian yang kedua, salawat serta salam semoga tetap tercurah kepada Nabi kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta keluarganya, para sahabatnya, dan umatnya hingga akhir zaman. Yang ketiganya tentunya kami berterima kasih kepada Bapak Denny Sukma, begitupun Ibu Ayudita Oktaviani, Ibu Murni Dwi Astuti, dan juga Ibu Diah Damayanti yang telah meluangkan waktunya untuk memberikan pengarahan kepada kami, meningkatkan kualitas kompetensi guru-guru kami dalam hal penggunaan platform Google Form ya, untuk menunjang pembelajaran jarak jauh di masa pandemi ini. Oleh karena itu, kami mengucapkan terima kasih diiringi ucapan doa jazakumullah khairan. Semoga apa yang kita lakukan di hari ini, di pagi ini, ya Sabtu tanggal 5 Desember 2020 ini diberikan kemudahan oleh Allah, diberikan keberkahan oleh Allah, dan semoga apa yang kita lakukan di hari ini memberikan faidah yang sebesar-besarnya untuk masyarakat. Ya, tentu saja untuk pribadi kita juga, ya, menambah kemampuan. Ya, tidak banyak yang ingin kami sampaikan di samping ucapan terima kasih yang tadi telah disampaikan. Kami pun memohon maaf yang sebesar-besarnya apabila nanti di saat acara nanti banyak kesalahan atau banyak ketidaktahuan kami yang mungkin nanti banyak pertanyaan yang akan disampaikan oleh kami kepada bapak-bapak, ibu-ibu, dosen ya di Telkom University ya di Prodi Teknik Industri. Oleh karena itu, mohon bapak-bapak, ibu-ibu, ya dosen untuk bersabar dengan kami ya atas ketidaktahuan ini. Mudah-mudahan kerjasama yang kita lakukan di hari ini bisa terus kita lanjutkan dalam bentuk kerjasama yang lain yang saling bermanfaat untuk kedua belah pihak. Itu saja yang dapat kami sampaikan pada pembukaan acara di pagi hari ini. Mudah-mudahan Allah memberikan kelancarannya dan keberkahannya. Wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, ini di bahasa Indonesia tadi. Yeah. Di halaman stream yang awal ini seperti ini tampilannya. Ini belum lengkap. Nah, ini ada bagian kelas. Kalau kita klik kapan saja ini. Kemudian di bagian general, ini Bapak Ibu bisa men-setting. Di halaman stream nanti kan ada muncul postingan-postingan Bapak Ibu. Ya, bisa diatur. Siswa apakah bisa
posting juga atau hanya berkomentar saja. Misal Bapak Ibu sudah mempost, hanya ada tugas begitu ya. Nanti siswanya post, baik Pak, terima kasih akan sudah kami kerjakan, seperti itu misalkan. Jadi kita atur student atau siswa ini bisa memberikan komen. Gitu. Kemudian ini terkait notifikasi ya, di Classbook ini kita pilih yang show condensed notification. Jadi tidak sampai ke detail satu persatu begitu notifikasinya. Kemudian yang menarik ini di sini, Google Classroom itu memberikan beberapa opsi untuk grading, untuk penilaian. Jadi Bapak Ibu bisa memilih 3 hal ini. Ya, defaultnya ada di no overall grade. Ya, Bapak Ibu bisa memilih total point. Berarti kalau total point ya ditotalkan begitu saja, nanti dari awal sampai akhir penilaian itu berapa. Kemudian yang berikutnya ini yang weighted by kategori. Berarti Bapak Ibu memberikan bobot dari masing-masing evaluasi, gitu ya. Misalkan contohnya ini ada 5 tipe evaluasi. Ada tugas individu, kemudian ada tugas kelompok, ulangan harian misalkan. Kemudian ada ujian tengah semester dan ujian akhir semester. Nanti tinggal Bapak Ibu sesuaikan istilah-istilah yang ada di sekolah Bapak Ibu gitu ya. Kemudian ada persentasenya. Nah, persentasenya ini nanti juga yang men-setting Bapak Ibu guru. Gitu. Mana yang mempunyai persentase lebih besar, misalkan di ujian akhir dan ujian tengah semester itu yang punya besar, ya nanti totalnya harus 100%. Gitu. Kalau ini sudah tulisan remaining 0%, berarti semua assessment tool atau jenis evaluasi ini sudah dimasukkan. Gitu. Untuk jadi, menambahkan grade-nya gimana Bu Ayu itu? Kan ada iya, menambahkan grade-nya tinggal ditambahkan grade ini, add ini Pak. Ya ini coba kita misalkan tambahkan lagi ya, tugas besar begitu ya. Dengan persentase 10%, nah ini ada tanda merah, artinya Bapak Ibu assessment-nya sudah terlalu banyak nih, sudah melebihi kelebihan ya. Iya, begitu. Jadi ini bisa di-delete kalau misalkan ada yang berlebih, delete saja. Diklik tanda silangnya, begitu. Kegiatan belajar mengajar itu kita lakukan secara dengan menggunakan video conference ya. Jadi kita langsung saja klik di sini, tambahkan konferensi video Google Meet. Nah ini otomatis sudah mengenerate ya. Di sini sudah ada maksimal adalah 100 peserta. Kalau misalnya mungkin ada kegiatan rapat atau apa, mungkin dari Imam Malik ya, Pak Kepala Sekolah misalnya, bisa saja langsung mengenerate seperti ini. Bergabung dengan Google Meet, ini nantinya yang akan kita share. Atau kita copy, kita share, bisa melalui WA, misalnya seperti itu. Lalu lokasinya, anggap saja rapatnya itu, atau mungkin kegiatan belajar mengajar ini misalnya, di Imam Malik ada gedung A, gedung B, gedung C misalnya. Ya kita tulis saja gedung C, misal. Anggap saja seperti itu ya, di gedung C. Atau mungkin alamat yang secara spesifik misalnya. Atau misalnya di SDITG Imam Malik misalnya. Kita bisa aja langsung klik seperti ini. Ya. Notifikasi ini adalah sebagai pengingat ya, 10 apakah nantinya akan mengingatkan di 10 menit ya sebelum kegiatan belajar mengajar dimulai. Lalu ini adalah pemilik ini adalah kalender yang sudah kita create sebelumnya ya. Kan tadi ada beberapa macam ya, mungkin ada kategori lah. Kategori ini mungkin pribadi ya, ini keluarga, mungkin ada kalender akademik, mungkin ada mata kuliah tertentu atau kalender tertentu lainnya. Nah, ini kita bisa pilih. Tapi kita mungkin di sini yang saya pilih adalah yang punya saya sendiri aja. Lalu di bawahnya di sini ada deskripsi.
ya deskripsi di sini kita bisa menambahkan misalnya siswa wajib misalnya mengakses link Google Meet misalnya. Lalu kita mungkin tambahkan, apakah bisa ditambahkan di attach file-nya, mungkin ada materi atau apa misalnya. Jadi bisa saja di sini membaca terlebih dahulu materi pada misalnya membaca materi yang sudah di-share misalnya. Ya, seperti itu. Ataupun kita memberikan link Google Drive, ya, nanti kita bisa sisipkan linknya di sini. Jadi mahasiswa langsung akses di situ. Atau mungkin link YouTube yang sudah Bapak Ibu buat sebelumnya. Ya. Nah dari sini, ketika selesai ya kita simpan. Ya. Nah kalau kita simpan maka agenda ini hanya diperuntukkan hanya untuk diri kita saja. Ya kalau misalnya ini saya simpan, ya. Nah, ini kita save-nya ya, bahwa acara ini dan acara berikutnya. Jadi acara berikutnya yang tanggal 7, terus tanggal 14 dan seterusnya itu akan mengikuti. Jadi pertemuan sampai tanggal 28 Maret 2021 itu agendanya sama seperti ini, misalnya seperti itu. Tapi kalau hanya untuk kalender ini saja ya, berarti acara ini saja. File apa saja yang sudah kita share ke orang lain, maka kita bisa cek di share drive. Kemudian ada juga share with me. Jadi misalnya ada orang lain yang men-share file ke kita. Nah itu akan kita bisa cek di share with me ini Pak, Bu. Nah kemudian recent gitu ya. Kalau misalnya kita buka YouTube itu kan juga sering muncul ya. Misalnya video apa yang sering kita lihat gitu ya. Nah sama di file di sini recent itu adalah menunjukkan file-file apa saja dari yang sudah tersimpan di Google Drive kita yang sering kita akses. Oke, kemudian kalau misalnya kita di WhatsApp kan kita bisa ya Bapak Ibu, kita misalnya di grup atau dengan chatting dengan seseorang, chatting yang kita anggap penting kita start gitu ya. Jadi nanti ketika kita ingin cari data yang ini pas ngobrol sama si ini ada di mana ya, kita tinggal lihat di deskripsi WhatsApp kita, kita klik yang start. Nah sama, di sini start itu juga bisa kita terapkan di Google Drive ya. Jadi kita tandai data yang menurut kita sangat urgent lah gitu ya, sangat urgent bakal sering kita cari, kita start. Jadi cepat nanti kalau kita mau nyari.